Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah misbah keluarga. Ya, bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan keluarga, kita bersama-sama beribadah di rumah. Ya, mengikuti anjuran pemerintah, yaitu di masa PSBB atau PPKM ini, kita diharapkan untuk tidak kumpul dulu. Ya, kita tetap tidak mengurangi makna ibadah, artinya kita percaya dimanapun kita beribadah, selama ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka sesungguhnya tidak ada masalah. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua, kita lebih sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah. Mari setelah tadi saya percaya sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan bersama keluarga ya, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali Tuhan. Pagi hari ini, minggu ini Tuhan, kami mengadakan ibadah secara daring, ibadah misbah keluarga bersama orang terkasih. Kami memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti atau menyaksikan tayangan ini. Semua diberkati dan dipimpin Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita masuk di bulan Februari. Orang bilang bulan kasih sayang. Orang bilang bulan Valentine. Nah, ya, kita akan sedikit Valentinan dengan Tuhan. Oke, kita buka dulu firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kalau kita perhatikan ini, kasih itu begitu luas, begitu luar biasa. Ya, kalau kita pelajari ya. Jadi pemahaman tentang kasih itu begitu dalam sekali di kitab suci disebutkan. Nah, dikatakan sekalipun aku bisa punya kemampuan berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa roh, bahasa apa saja. Tetapi kalau nggak ada kasih, dikatakan apa? Aku sama kayak gong, ya, yang berkumandang, kayak seperti canang yang gemerincing, ya kayak suara saja. Ya, artinya tidak berguna kalau kita tanpa kasih. Terus dikatakan sekalipun punya karunia untuk bernubuat, ya, punya pengetahuan untuk bisa ngerti semua rahasia. Orang Jawa ngerti, bahkan ngerti sak durunge winarah, ya. Sebelum segala sesuatu terjadi sudah ngerti. Sekalipun bahkan punya iman untuk memindahkan gunung. Wah, luar biasa kan? Tetapi kalau tidak ada kasih, tidak memiliki kasih, sama sekali tidak berguna. Ya, kita masih ingat ya, dulu itu ada beberapa waktu yang lalu kita singgung juga tentang iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar, kasih. Punya iman yang luar biasa, bahkan memindahkan gunung. Ya, punya pengharapan yang luar biasa. Tetapi kalau tanpa kasih, maka
semuanya tidak berguna. Itulah makanya kita butuh sekali yang namanya kasih. Termasuk saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan itu karena kasih. Bukan karena kebaikan. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena pengetahuan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena kasih Allah. Tuh luar biasa kan? Karena kasih Tuhan sampai mau datang ke dunia. Menebus dosa umat manusia. Karena kasih Tuhan mau mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Loh itu loh. Kasih Tuhan ditunjukkan. Sering kita mendengar Allah Maha Pengasih. Ya, Maha Pengasih. Berarti kan di atas segala-galanya. Buktinya apa? Buktinya adalah Tuhan mau datang ke dunia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Sekalipun harus mengalami namanya penganiayaan bahkan sampai penyaliban di Bukit Golgota. Itu bukti kasih, saudara. Ya, jadi sekali lagi Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita pun harus hidup dalam kasih. Ya, jadi jangan sampai kita ya dikatakan tadi bahkan kita melakukan segala sesuatu yang luar biasa, ya termasuk pelayanan yang luar biasa kalau tanpa kasih itu tidak berguna. Bahkan dikatakan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, di pengorbanan yang luar biasa, tapi kalau nggak ada kasih, ya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak berguna apa-apa. Sekalipun menyerahkan tubuh untuk dibakar, loh pengorbanan seperti apa itu? Luar biasa kan? Ya, tetapi kalau tanpa kasih, ya dikatakan apa? Tidak ada faedahnya. Jadi kasih itu begitu luar biasa. Bahkan orang sering mengenal orang Kristen terkenal dengan kasih. Ya, orang yang penuh kasih, opo-opo kasih. Ya, tetapi memang betul kita harus memiliki kasih sebab Tuhan itu kasih. Kalau kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan, maka kita harus memancarkan kasih itu kepada sesama. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama. Tidak bisa kita milih mengasihi Tuhan saja, sama nggak dikasih nggak bisa. Ya, karena salah satu firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi sesamamu. Dan perintah Tuhan salah satunya adalah kasihlah seorang akan yang lain. Jadi artinya apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, berarti harus mengasihi sesama, nggak bisa pilih-pilih. Nah, di sini juga dijelaskan kasih itu apa toh? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Luar biasa, saudara perhatikan, saudara baca nanti ya. Saya nggak perlu uraikan satu persatu, tetapi saudara bisa tahu di situ kasih itu begitu luar biasa. Sampai dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, kasih itu bahkan dikatakan menutupi segala sesuatu. Dosa saudara dan saya tertutupi oleh karena kasih-Nya Tuhan. Luar biasa. Nah, karena itu mari. Ya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus membawa kasih. Apapun yang dilakukan selalu harus ada kasih. Jadi orang pelayanan luar biasa, kalau tidak ada kasih di dalamnya, maka semuanya itu jadi sia-sia. Kalau engkau melayani hanya karena ya perintahnya gitu, maka tidak berfaedah bagi diri kita. Ya, sekali lagi, termasuk saudara bantu orang. Oh, ada yang namanya saudaranya sedang dalam kesulitan. Oh, ada bencana alam, saudara bantu. Tetapi, kalau saudara melakukannya dasarnya bukan karena kasih, dasarnya mungkin karena, aku kan biar dilihat orang, biar dapat pujian, biar dapat istilahnya dikenal orang, supaya orang tahu bahwa aku orang baik, misalnya. Kalau sampai seperti itu, mungkin saudara nggak terucap, tapi di hati, wah supaya aku dikenal, wah supaya orang memuji-muji aku, wah luar biasa loh orang itu suka membantu loh. Nah, kalau motivasi itu tersembunyi dalam hati, ingat Tuhan melihat hati kita. Apa yang dilihat Tuhan jauh lebih lagi dalam, yaitu hati, bukan hanya yang di luar. Bukan aktivitas kita yang di luar saja. Bukan dari ekspresi kita saja. Tapi yang tersembunyi ini pun dilihat Tuhan. Mari kalau engkau membantu sesama, dasarnya kasih.
Jangan pamrih, jangan ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Kalau toh akhirnya dilihat orang, kalau toh orang akhirnya memuji, ya sudahlah, ya kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Toh motivasi kita bukan untuk itu, ya. Landasi segala yang kita kerjakan dengan kasih. Coba lihat 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 saya bacakan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lah ini. Jadi apa yang dikerjakan dasarnya harus kasih. Jangan karena yang lain. Ya, termasuk saudara, ya, engkau bekerja, ya, dasarnya kasih. Ya, baik itu kasih kepada keluargamu. Oh, aku mencari nafkah untuk keluarga. Ya, karena aku mengasihi keluargaku. Ya, termasuk mengasihi tempat kerjamu. Loh, mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, jadi artinya apa? Semuanya harus ada kasih. Tidak bisa kita istilahnya melayani, termasuk ya melayani atau bekerja atau apapun itu. Ya, yang penting aku melakukan bagianku. Wes pokoknya mbuh. Tidak bisa gitu. Hati ini dilihat Tuhan. Ya, bahkan dikatakan tadi, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Artinya apa? Ini menyerahkan nyawa. Sekalipun mau mati sekalipun, untuk berkorban sampai kematian sekalipun. Kalau bukan karena kasih, itu tidak berguna. Ya, jadi kok bisa sih berkorban tanpa kasih? Lu bisa saja toh. Ya, seorang berjuang luar biasa, ya, karena kepepet akhirnya dia malah ya sampai wes aku mati enggak apa-apa. Nah, orang yang emosi sering kali kan gitu ya. Wes pokoknya orang peduli ya. Ada penjahat yang ketangkap polisi mau di apa wes tembak ditembak bener mati beneran misalnya. Nah, itu kan dasarnya bukan kasih. Ya, jadi mari sekalipun engkau melakukan hal kecil, tetapi kalau mendasarnya, dasarnya ya adalah kasih, itu jauh lebih baik daripada engkau melakukan perkara besar tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Ya, tetapi engkau hanya ingin dilihat orang, dipuji orang. Itu tidak berguna buat kita. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa termasuk kepandaian, pengetahuan yang luar biasa sekalipun, kalau tidak ada kasih, maka semuanya itu tidak berguna. Mari engkau yang pintar, gunakan kepandaianmu untuk jadi berkat buat sesama. Karena dasarnya apa? Karena kita mengasihi sesama. Engkau yang ingin berbagi berkat, ya ada bencana banjir di sana sini, kita mau berbagi. Ya, tidak usah ngundang wartawan. Ya, lakukan dengan karena engkau mengasihi mereka. Ya, Tuhan melihat hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Ya, ketika kita berbuat sesuatu, hati kita akan diuji oleh Tuhan. Betul gak? Ya, kita melakukannya dengan tulus, dengan dasar kasih. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberi contoh kasih. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Selama hidup dalam dunia, Yesus banyak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan kasih. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Banyak orang mengalami mukjizat Tuhan. Itu juga karena belas kasihan Tuhan. Kadang-kadang orang itu didatangi Tuhan. Ya, kita lihat cerita di Alkitab banyak sekali. Ya, orang itu nggak ngerti apa-apa, didatangi Tuhan. Ya, tiba-tiba oleh belas kasihan Tuhan menolong orang itu. Ya, karena dasarnya Tuhan mengasihi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari apapun yang kita lakukan, termasuk ketika engkau melayani Tuhan, dasarnya harus kasih. Jangan sampai ya tugas kok dijadwal kok. Ya sudah aku pokoknya karena jadwal. Saudara, kalau hanya karena jadwal, eman-eman. Ya kan? Kita mungkin capek, mungkin kita lelah, mungkin kita sampai perjuangan berat, ya kan? Bahkan sampai fisiknya lelah, bahkan sampai sakit, ya, karena pelayanan. Tetapi kalau nggak ada kasih, ya kita yang rugi. Sudah capek-capek sampai badan sakit, tetapi kita justru tidak mendapat apa-apa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Tuh, kasih itu kasih seperti apa toh? Dua ya, kasih kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita melayani jiwa-jiwa, dasar pertama karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti melakukan perintahnya. Jadi melakukan perintahnya dengan kasih juga. Jangan perintah gitu ya aku lakukan. Yes, pokoknya melakukan jangan gitu. Ininya ya, kita rasakan dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Saat engkau melayani, pastikan di sini juga ada belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Karena mereka pun dikasihi Tuhan. Mari
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jadikan hidup kita ini sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan seringkali Tuhan izinkan kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung hidupnya. Orang-orang dalam kesusahan, orang-orang sakit, orang-orang dalam pergumulan. Seringkali kita diizinkan Tuhan berjumpa dengan mereka. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan harus ada belas kasihan terhadap mereka dan menolong mereka. Ya, kadang-kadang kita suka bantu orang. Wah, ada orang yang minta-minta diuncalke. Snyoh. Ya, saudaraku, kalau engkau memberi dengan kasih. Ya, jadi dasarnya harus dari sini timbul belas kasihan. Jemaat dikasih Tuhan. Mari nyatakan kasih Allah kepada dunia melalui satu ucapan kita. Kata-kata kita, kata-kata yang lemah lembut dikatakan tadi, dikatakan kasih itu lemah lembut, ya. Dikatakan kasih itu, ya, saya bacakan lagi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi kasih itu, ya tadi diuraikan luar biasa sekali, banyak sekali. Nah, kalau kita sudah kehilangan kesabaran, hati-hati, jangan-jangan kita kehilangan kasih. Ya, terus dikatakan kalau sampai kita jadi orang yang orang Jawa bilang pelit, ya, tidak murah hati, jangan-jangan karena memang tidak ada kasih lagi. Hati-hati, kalau kita ada kasih, tentunya kita akan jadi orang yang sabar, kita akan jadi orang yang murah hati, tidak cemburu. Cemburu ini tidak, jangan diartikan hanya seperti misalnya laki-laki dengan perempuan, ya pasangannya jalan sama orang lain. Bukan hanya itu. Cemburu dalam pengertian yang lain, ia tidak iri. Cemburu itu iri, ya kan? Ya kemarin sempat singgung ya, iri. Iri itu apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu juga iri. Ya, hati-hati kita jangan sampai seperti itu. Ya, terus ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi artinya rendah hati. Ya, terus dikatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya dia pasti sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini artinya apa? Dia berkorban. Kasih itu berkorban. Tidak mencari keuntungan diri. Sekalipun kita melakukan segala sesuatu. Nolong orang. Misalnya malam-malam ada orang nuntun sepeda motor. Ya, terus kita berhenti sebentar. Tanya, ada apa mas? Bensin saya habis pak. Oke, tunggu sebentar. Tak carikan bensin. Ya, itu nggak usah woro-woro, nggak usah siaran di mana-mana. Weh, tadi aku bantu orang lu, tak beliin bensin lu, harganya 20.000 lu, dan aku tidak minta ganti lu. Wah, kalau kesaksian, ya nggak usah sevulgar itu. Ya, jadi kadang-kadang orang kesaksian dengan orang tanda kutip maaf, ya pamer itu tidak jauh. Ya, hati-hati, tipis sekali. Maka kesaksian selalu bawa semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Ya, jangan sampai dikatakan tadi apa? Memegahkan diri dan sombong, jangan sampai. Ia tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan, terus tidak pemarah. Ya, kalau yang tadi apa namanya? Sabar, ini tidak pemarah. Pemarah dengan marah agak sedikit berbeda. Pemarah itu karakter. Ya, sifatnya orang marah. Kalau marah itu sesaat, oke. Asalkan kita tidak sampai berbuat dosa. Ya, jadi kasih tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak kepahitan hati. Orang yang pahit hati berarti kurang, ya, dalam hal kasih. Ya, bahkan mungkin saya boleh katakan tidak ada kasih dalam hatinya. Ya, kalau kepahitan sama temannya, berarti dia nggak mengasihi. Padahal firman Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu, bahkan kasihlah musuhmu. Sampai musuh aja suruh ngasihi. Berarti sudah aku dikasih Tuhan, ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita mengerti. Ya, kasih itu ternyata sampai seperti itu. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Jadi ngelihat ketidakadilan dia nggak seneng-seneng. Wah, ada orang diperlakukan nggak ikut seneng, nggak gitu. Ya, kasih itu justru apa? Dia bersuka cita karena kebenaran Tuhan dinyatakan. Mari, ya, kasih itu selanjutnya menutupi segala sesuatu. Ya, jadi jangan mengumbar kesalahan orang.
Ya, jangan istilahnya membeberkan akan mungkin tanda kutip aib orang keluar. Ya, dia tutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ya, percaya dan mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan itu pasti baik. Harapkan itu. Ya, orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, dia punya kasih tentunya kepada Tuhan. Ya, terus dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Sanggup menanggung termasuk penderitaan, kesusahan. Ya, dikatakan apa? Ia sabar menanggung segala sesuatu, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak ngedumel, tidak dememeng. Ya, ketika menghadapi hal yang kurang baik, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tetap baik. Ingat, keadaan tidak mengubah Tuhan. Tuhan tetap baik. Keadaan kita baik, nggak baik, Tuhan tetap baik. Ya, karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Begitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita ini istilahnya salah menilai Tuhan. Ya, jadi maka dikatakan kasih itu pasti sabar menanggung segala sesuatu. Baik itu yang berat, yang ringan, susah ataupun senang. Ya, bahkan dikatakan kasih tidak berkesudahan. Kasih itu akan tetap ada. Ya, walaupun nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, tetapi kasih tidak berkesudahan. Cuma dikasih Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Saatnya kita yang sudah menerima kasih-Nya Tuhan ini, kita menyatakan kasih kepada dunia. Kita membawa kasih kepada dunia. Keselamatan adalah bukti kasih Tuhan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah bukti kasih Tuhan kepada dunia. Nah, sekarang mari nyatakan itu kepada dunia. Ketika kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan akan pengorbanan Tuhan Yesus, sesungguhnya itu bukti kita mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi Tuhan, dia harus melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan salah satunya dikatakan apa? Mengenai supaya kita memberitakan kabar baik. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Injil itu kabar baik. Kalau saudara menerima kabar baik, saudara menerima anugerah, jangan berhenti sampai diri sendiri. Engkau diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Sampaikan kabar baik kepada orang lain. Ya, bukan hanya dengan perkataan. Ingat, kalau kita cuma ngomong saja, sementara perbuatan tidak sesuai, orang juga nggak mau percaya. Ya, tetapi melalui setiap ucapan dan juga tindakan kita. Jadikan hidup kita ini kesaksian. Oh, orang Kristen, orang percaya itu baik. Dia suka bantu, dia suka nolong, dia peduli. Lah, itulah yang harus kita kerjakan. Jangan hanya mengatakan Tuhan mengasihimu, tapi kita sendiri tidak ada kasih dalam perbuatan. Ya, misalnya ketemu orang, teman kita yang sedang dalam kekurangan, tidak bisa makan, kita tahu dan diam saja. Cuma berkata, oh kamu harus makan yang banyak, yang bergizi, supaya badanmu sehat dan kuat. Ya, oke, dadah. Ya nggak ada gunanya buat dia, aku ngerti. Loh, tapi untuk bisa makan dari mana? Duit nggak punya, misalnya. Artinya, saudara mesti ada tindakan. Lihat temennya naik motor, nuntun motor karena kehabisan bensin misalnya. Terus dia berkata, mas ngomong dituntun, bensinku entek mas. Oh, bensin entek ya. Sono loh, 2 kilo lagi ada pom bensin, beli situ. Ngasih tahu, daya dada. Ya, 2 kilo nonton motor. Ya, harusnya kalau engkau mengasihi, tunjukkan kepada dia. Engkau enggak perlu ngomong aku mengasihimu. Engkau pergi, sebentar mas, enggak usah pergi. Di sini saja. Kamu tunggu saja, tak belikan bensin. Kita beli bensin kembali. Ini mas bensinnya. Ya, harus dituang di motornya, kasih uang. Enggak usah mas. Ya, saya senang berbagi. Tuhan memberkatimu. Kita pergi. Saudara, engkau tidak ngomong aku mengasihi. Tetapi orang itu menangkap. Sungguh masnya yang tadi. Orang yang penuh kasih. Ya, jadi sekali lagi kasih tidak selalu diomongin. Enggak seperti anak muda harus bilang I love you dulu. Menolong sesama, membantu sesama. Tidak usah ngomong I love you. Aku mengasihimu. Lakukan saja. Karena orang bisa melihat melalui perbuatan kita. Mereka bisa menangkap apakah
kita ini punya kasih atau tidak. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua supaya kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dalam perbuatan kita. Saudara mau penginjilan seperti apa? Kalau tindakan kita tidak menunjukkan kasih, semuanya tidak akan sampai kepada tujuannya. Ya, orang tidak akan mungkin percaya. Ya, tetapi sekalipun kadang kita belum ngomong apa-apa, tapi ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, orang itu bisa melihat sungguh ada kasih dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar tentang kasih. Kasih itu sungguh luar biasa. Terlepas dari itu, Engkau sendiri memberi teladan kasih kepada kami. Dan biarlah kami sekarang melanjutkan untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Bukan hanya melalui ucapan kami, tetapi lebih lagi melalui tindakan dan perbuatan kami. Tuhan tolong mampukan kami semua untuk bisa menjadi agen kasih. Atau boleh menjadi alat Tuhan menyatakan kasih kepada dunia. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dan semua pemirsa tayangan ini. Mereka semua hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dan juga bisa mengasihi sesama. Bahkan mengasihi orang-orang yang mungkin mengecewakan. Orang-orang yang mungkin membenci dan memusuhi. Tetap biarlah kami punya keberanian dan punya kekuatan untuk bisa mengasihi mereka yang membenci kami. Mereka yang menganiaya kami. Biarlah kami tetap bisa mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang menyatakan kasih bukan hanya di ucapan, tetapi dalam tindakan nyata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu, Tuhan lindungi dan biarlah Engkau memakai mereka menyatakan kasih bagi lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Minta belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan nyatakan, banyak yang mengalami bencana, baik banjir, baik gempa bumi, mungkin juga tanah longsor dan bencana yang lain, termasuk juga pandemi COVID-19. Tuhan mohon belas kasihan-Mu, supaya bangsa ini tetap kuat menghadapi semua, bahkan bisa keluar dari semua masalah ini dengan tetap mengandalkan Engkau. Khususnya umat-Mu Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang termasuk terhalang untuk beribadah karena adanya pandemi. Tuhan juga menolong, Tuhan juga tetap meneguhkan iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami, Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh kabinet Indonesia Maju, dan juga pemerintahan pusat sampai daerah, semuanya diberkati dengan takut akan Tuhan, dan juga dengan hikmat Tuhan bisa membawa bangsa kami semakin hari semakin baik, semakin maju. Dan berkat Tuhan juga menyertai akan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang melayani di pedalaman, yang melayani misi, semuanya diberkati disertai Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami, biarlah hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan bagi dunia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah segala pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sebab Tuhan menyertai kita semuanya. Tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.